yang tadi udah angkun. Apa? Oke, jadi kita akan mulai dari produk knowledge advance ya untuk dekoratif. Yang mah seperti Bapak Ibu tahu ya sebelumnya ini adalah umumnya pada persiapan permukaan yang harus dilakukan dengan jadi gimana kita melakukan pengaplikasian yang baik itu harus diikuti dengan persiapan permukaan yang baik juga. Jadi Bapak Ibu sudah bisa dibaca di sini atau di capture persiapan permukaan yang baik itu seperti apa? Ada empat step ya, mulai dari pembersihan, pengukuran kelembapan, lalu perbaikan permukaan dan amplas. Kemudian sistem pengecatan untuk dinding interior ini disarankan memakai pelamur ya untuk meratakan permukaan. Lalu ada alkali wall primer 2-in-1. Kemudian bisa ditopot dengan produk-produk interior kita. Nah, ini adalah salah satu produk kita Metrolite Pelamur yang mana Bapak Ibu sebenarnya sudah pernah saya sampaikan juga dan harusnya sudah tahu untuk produk-produk ini, dan produk-produk ini memang sifatnya adalah untuk perbaikan permukaan, di mana fungsi dari utamanya dari produk ini adalah untuk retak rambut, daya rekat yang baik, kemudian juga mudah diaplikasikan dan juga direkomendasikan untuk interior saja. Nah, ini untuk spesifikasi Metro Top plafon, Bapak Ibu bisa pelajari di sini ya. Jadi sebenarnya bukan Metro Top ya, tapi ini adalah Metrolite Plamur. Mungkin ini kayaknya salah untuk ininya. Kemudian ini untuk tahapan aplikasi Metrolite Plamur. Ini di mana ada ada 5 step ya. Bapak Ibu bisa capture aja di sini untuk tahapan aplikasinya ya. Kemudian ini adalah kompetitor dari Metrolite Plamur ya. Ada beberapa kompetitor yang bisa digantikan oleh produk kita. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di sini perbandingannya ya. Mulai dari harganya maupun dengan spesifikasi termasuk coverage-nya. Kemudian lalu interval pengecatannya dari sebuah dan hasil akhirnya bisa dikomparasi di sini. Oke. Kemudian ini ada kali wall sealer 2-in-1 ya. Jadi Pacific Alchemy sebagai cat interior atau cat dasar ya nantinya ya, yang diaplikasikan sebelum cat top coat interior. Nah, keunggulannya sendiri ketahanan terhadap alkali yang baik, daya rekat yang baik, jamur dinding luar maupun dinding dalam. Artinya bisa diaplikasikan untuk interior maupun eksterior gitu. Nah, untuk spesifikasi alkali wall primer 2-in-1 ini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melihat sendiri untuk spesifikasinya. Jadi kalau misalkan berkenan untuk lebih detail lanjut bisa di-download TDS-nya. Nah, kemudian untuk Pacific Alkali Wall Sealer 2-in-1 ini mempunyai beberapa kompetitor atau produk benchmarking. Bapak Ibu bisa melihatnya sendiri ya untuk benchmarking ataupun komparasinya di produk-produk lain. Oh ya, sebenarnya saya ada satu slide lagi yang terlewat ya. Nanti coba saya akan komunikasiin ke tim BMI dulu. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi kita melihat spesifikasi dari Metrolite Plamur ya. Kita udah tahu Metrolite Plamur ini digunakan untuk meratakan permukaan. Lalu selanjutnya kita bisa lihat nanti untuk spesifikasinya ya. Oke, next. Next lagi. Ya, next. Nah, ini untuk tadi kan kita melihat fungsi dari Metrolite Plamur ini adalah mempunyai ketahanan yang sangat baik. Nah, ini kita bisa di sini saya menampilkan untuk tes adesinya ya. Artinya tes adesi ini digunakan untuk mengukur daya rekat ataupun cat terhadap substrat yang telah dilapisi atau dicat. Nah, ini bisa kita lihat ya Metrolite Plamur kita mempunyai
tingkat adhesi yang cukup baik terhadap permukaan. Jadi bisa dilihat dari kompetitor juga bahwa produk kita sudah kita uji melalui kompetitor juga, artinya tingkat atau daya rekat yang sangat baik itu kita semata-mata tidak memberikan asal ya Bapak Ibu ya. Jadi kita memang uji dari tes adhesi ini kita berikan assurance bahwa adhesi untuk produk Meteorite Labor ini yang sangat baik kayak gitu. Kemudian akan saya lanjut ke Pacific Alkali Wall Sealer. Jadi Pacific Alkali Wall Sealer ini memiliki ketahanan alkali yang sangat baik, lalu daya rekat yang baik, mudah diaplikasikan, anti jamur, bisa digunakan interior maupun eksterior. Nah, untuk spesifikasinya Bapak Ibu bisa melihat di layar monitor atau mungkin detailnya Bapak Ibu bisa langsung download di TDS-nya aja ya. Nah, kemudian ini adalah produk positioning dari Pacific Alkali Wall Sealer ya Bapak Ibu ya. Jadi di mana produk-produk ini bisa digantikan dengan produk kita Pacific Alkali Wall Sealer 2-in-1. Jadi bisa menggantikan kompetitor dari Propan Alkali Wall Sealer ya, Avian Landcoat maupun Nippon Paint Wall Sealer. Nah, kemudian untuk next-nya bisa kita lihat di sini ada untuk pengujian alkali resisten. Nah, alkali resisten itu apa? Alkali resisten itu adalah pengujian untuk mengetahui ketahanan lapisan cat atau coating terhadap serangan bahan bersifat alkali atau basa. Nah, kita bisa lihat di sini untuk pengujian alkali dari alkali resisten wall sealer 2-in-1 kita. Nah, di sini di item yang sebelah biru itu sudah ditandain, itu ada Pacific Alkali Wall Sealer 2-in-1. Selama 14 hari kita celup terhadap larutan alkali, warnanya tidak terlalu berubah ya. Kemudian kita uji sampai dengan 1 bulan. Nah, warnanya juga tidak terlalu berubah. Artinya untuk produk alkali 2-in-1 kita diuji terhadap serangan alkali atau larutan basa itu selama 1 bulan itu seharusnya sudah memberikan ketahanan yang sangat baik kayak gitu. Nah, next-nya saya akan bahas terkait dengan produk water base interior Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah produk Meteorite Brilliance Bright and Clean. Nah, seperti yang kita tahu ini adalah produk series Brilliance. Bapak Ibu mungkin sudah jual ya di distributor maupun di toko masing-masing area. Nah, untuk produk Brilliance Bright and Clean ini sebenarnya sudah saya jelaskan di materi Pikachu awal atau sebelumnya, di mana keunggulannya adalah anti stain ya, easy to clean maupun daya tutupnya yang sangat baik. Jadi Bapak Ibu dari winning selling point ini bisa jual ke distributor ataupun ke toko customer dengan mengedepankan dari fungsi-fungsi ataupun assurance yang sudah kita terbitkan ini Bapak Ibu. Kemudian salah satu yang jadi keunggulan kita juga sudah Green Label Singapura, artinya bahan yang digunakan itu adalah bahan yang ramah lingkungan yang sudah tersertifikasi Green Label Singapura. Artinya bahannya itu adalah low VOC atau rendah volatile organic compound gitu. Nah, untuk next-nya Bapak Ibu bisa melihat spesifikasi untuk Meteorite Bright and Clean ini sendiri. Untuk detailnya Bapak Ibu bisa download TDS-nya nanti ya. Kemudian next-nya adalah kompetitor dari produk Meteorite Brilliant Bright and Clean itu ada Nippon Spotless, lalu kemudian ada Dulux Easy Clean. Nah, di mana kompetitor-kompetitor ini bisa kita gantikan dengan produk kita Meteorite Brilliant Bright and Clean, di mana untuk harganya bisa dilihat, lalu daya sebar juga bisa dilihat. Bapak Ibu bisa capture di sini untuk spesifikasi maupun produk comparison-nya. Nah, kemudian saya akan tampilkan tes item untuk stain resisten ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini di layar monitor Bapak Ibu bisa melihat pengujian stain resisten itu apa. Stain resisten itu adalah pengujian untuk mengetahui ketahanan lapisan cat atau coating terhadap noda atau stain ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudahan noda tersebut dibersihkan tanpa meninggalkan bekas pada sisa permukaan cat. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dilihat di sini perbandingannya adalah Meteorite Brilliance Bright and Clean kita ada di sisi tengah ya Bapak Ibu ya, yang paling tengah yang gambar putih, lalu sebelah kirinya ada Nippon Spotless, yang sebelah kanannya adalah Dulux Easy Clean. Nah, ini kita kasih noda stain seperti pensil, lalu ada color pensil, crayon, lalu ada pulpen, lipstick, lalu ada coffee, terus ada teh juga, lalu ada kecap. Nah, kita kasih stain semuanya nih. Nah, setelah 15 menit kita gosok stainnya itu
nodanya itu hilang atau enggak. Nah, bisa dilihat perbandingannya di layar yang berwarna kuning, hijau, sama merah. Nah, kalau misalkan kuning itu artinya setara. Kompetitor saat ini, Nippon Spotless sama Dulux Easy Clean itu setara dengan kita. Nah, kalau yang warna hijau itu artinya itu produk kita lebih baik. Lalu untuk yang warna merah itu lebih rendah daripada Metroid Black, Brilliant Black and Clean. Jadi artinya sorry, kalau yang merah ini artinya produk kita itu lebih bagus daripada kompetitor, karena punya kompetitor ini lebih pur, artinya lebih lemah begitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk fluorescent, untuk pulpen, lalu untuk teh, untuk kopi, jadi kompetitor itu stay-nya masih tersisa. Nah, sedangkan kita untuk kedua ini masih lebih bagus atau lebih bersih ketika dikasihkan noda tersebut kayak gitu. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian saya akan masuk ke Brilliance Color Bright. Ini sebenarnya produk series Brilliant juga yang kita launching di tahun 2003 atau 2024 seingat saya. Kemudian ini memiliki daya tutup yang baik, aromanya juga lebih harum ya, aroma wangi fragrance. Kemudian memiliki fitur Dura Bright. Artinya Dura Bright ini ketahanan warnanya itu selalu cerah dan tahan lama. Gitu ya Bapak Ibu. Dan satu lagi produk kita juga sudah Green Label Singapura. Nah, untuk next-nya bisa dilihat atau bisa di-capture, ini adalah spesifikasi Metrolite Color Bright. Jadi Bapak Ibu bisa melihatnya langsung atau mendownload TDS-nya untuk detailnya. Oke, teksnya ini adalah kartu warna series Brilliance. Jadi Bapak Ibu ini bisa mereferensikan kartu-kartu warna atau berbagai warna pilihan yang sudah dirangkum oleh tim marketing kami. Jadi Bapak Ibu bisa tawarkan ke customer ataupun ke setiap kontraktor yang akan datang ke toko Bapak Ibu semuanya. Oke, kemudian ini adalah kompetitor dari Metrolite Brilliance Color Bright. Ya. Ada Dulux Pentalite, lalu juga ada Avian Lancome Super Silk Basic. Jadi Bapak Ibu bisa capture di sini ya sekilas ya. Jadi mulai dari harga, daya sebar maupun rekomendasi, lalu pilihan warnanya juga sudah tertera di sini. Oke, next-nya saya akan ampilkan untuk film properties-nya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah pengujian spattering. Artinya spattering ini adalah pengujian cat ketika diaplikasikan itu percikannya atau cipratannya itu seberapa banyak gitu. Nah, kita sudah membandingkan dua kompetitor yang sebelumnya itu tadi, kita bandingkan dengan Metrolite Color Bright kita. Nah, ini bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, untuk Avian Super Silk sama Dulux Pentalite itu percikannya lebih banyak dibandingin dengan produk kita. Artinya tes spattering kita itu lebih baik dari kompetitor gitu. Nah, yang atas ini adalah untuk warna putih. Kalau yang bawah ini adalah kita kasih warna atau kita kasih color. Hasilnya sih relatif sama ya. Artinya produk Brilliant Color Bright kita secara spattering atau secara cipratan itu lebih sedikit. Artinya daya tutupnya pasti akan lebih baik, filmnya juga pastinya lebih smooth nantinya kayak gitu. Nah, untuk next-nya ini adalah smoothness atau final coat-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat hasil aplikasi dari Metrolite Color Bright ini. Hasil aplikasinya akan lebih smooth dibandingkan dengan dua kompetitor tadi. Karena dibandingin dengan dua kompetitor tadi, dari spatteringnya aja sendiri sudah kecipratan terlalu banyak ya, loss-nya ya. Jadi kemungkinan ini juga artinya kompetitor juga pasti flow-nya juga akan bermasalah. Tapi untuk produk kita sendiri Color Bright ketika diaplikasikan itu hasilnya akan lebih smooth gitu. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu untuk di atas ini adalah warna yang muda, kalau di bawah ini adalah warnanya cenderung tua, warna biru, kita kasih color kayak gitu. Jadi produk kita itu dibandingkan dengan produk lain lebih smooth artinya dalam hal finish application kayak gitu. Oke, next-nya adalah produk legend kita Metrolite Acrylic Emulsion. Nah, ini juga sama, warna putihnya juga warna putih yang khas, warna putih metro. Aromanya juga lebih harum, kemudian daya tutupnya juga sudah baik, kemudian sudah tersertifikasi Green Label Singapura juga. Jadi
Ini adalah produk-produk yang memang salah satu produk selling point kita yang tertinggi ya, Meteorite Emulsion ini. Kemudian spesifikasinya seperti tertera di dalam monitor ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melihat tampilan akhirnya adalah matte, tipe yang digunakan adalah acrylic emulsion. Bapak Ibu bisa mendownload TDS-nya untuk detail lebih lengkapnya. Oke, nextnya saya akan tampilkan kartu warna untuk Meteorite Acrylic Emulsion. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ini adalah Meteorite Acrylic Emulsion untuk kartu warnanya ya. Jadi bisa di berbagai macam pilihan warna, bisa direkomendasikan untuk pembelian di toko maupun di distributor nantinya. Nextnya adalah produk benchmarking, produk comparison atau komparasi dengan kompetitor. Di sini ada Finalex dari Nippon, lalu juga ada Movilex dari Cendana. Ya, Bapak Ibu bisa melihat atau bisa mengcapture sendiri dari sisi harga maupun coverage yang atau daya sebar ya yang ditampilkan dari Meteorite Acrylic Emulsion itu sendiri. Kemudian ini adalah feedback dari customers ya, apa sih yang disukai sebenarnya dari Meteorite Emulsion ini? Yang pertama itu daya tutupnya baik, warna tahan lama, kemudian aromanya harum merek legendaris yang telah dipercaya selama puluhan tahun. Sebenarnya ini kita melakukan survei dari berbagai painter ya, apa sih yang mereka sukai sebenarnya dari Meteorite ini ya, 3 poin di atas ini sebenarnya yang jadi top of komennya dari painter sendiri itu sendiri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dari di sini tuh sebenarnya sudah bisa menyimpulkan sendiri keunggulan dari Meteorite kita itu yang pertama pasti daya tutupnya sangat baik, warnanya juga tahan lama. Nah, ini untuk aroma harumnya juga aroma harum yang benar-benar fragrance ya, itu alami, bukan karena bahan tambahan yang berbahaya. Jadi memang aroma harumnya ini adalah aroma harum yang low VOC karena sudah tersertifikasi dari Green Label Singapura dan aman digunakan untuk aplikasi coating di rumah Bapak Ibu semua kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah cat ekonomis kita itu ada Finatex ya Bapak Ibu ya. Finatex ini memang lebih ekonomis atau lebih murah dibandingkan dengan series Brilliance maupun untuk Meteorite Acrylic Emulsion. Nah, untuk keunggulan dari Finatex sendiri tidak mudah mengapur, lalu warna lebih cerah, ada fungsi anti jamur dan anti alkalinya juga. Jadi memang ini untuk Finatex adalah salah satu produk yang ekonomis ya, jika memang diperuntukkan untuk kelasnya sedikit menengah ke bawah. Jadi mungkin bisa direkomendasikan juga untuk Finatex pemakaiannya gitu. Oke, untuk spesifikasi Finatex sudah tertera di layar saya ya. Jadi ada 27 warna ready pack dan 715 warna tinting. Bapak Ibu bisa custom aja sesuai dengan kebutuhan customer nanti seperti apa kayak gitu. Untuk detailnya Bapak Ibu bisa download di TDS karena sudah saya sampaikan di Pikachu sebelumnya kayak gitu. Kemudian untuk kartu warna Meteorite seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah ada kartu warnanya, Bapak Ibu bisa custom juga pilihan warnanya sesuai dengan kebutuhan customer. Kemudian nextnya untuk produk kompetitor ya. Produk kompetitor ini adalah produk yang comparable ataupun yang di benchmark dengan Finatex. Ada Kilax dari Nippon Paint, lalu ada Aries juga dari mana? Dari Avian juga ya. Nah, jadi bisa dilihat atau bisa di-capture ya, mulai dari harga, daya sebar, maupun kemasan yang tertera. Jadi Bapak Ibu mungkin dengan adanya produk benchmarking ini, ketika ada toko ataupun ketika ada customer yang membutuhkan pergantian sebelumnya memakai Aries ataupun memakai Hilux, Bapak Ibu bisa tawarkan produk kita Finatex ke customer tersebut. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk nextnya saya akan memberikan gambaran sedikit terkait aplikasi properties scrap resisten ya Bapak Ibu ya. Jadi di dalam Finatex tadi ada fungsi tidak mudah mengapur. Nah, di sini kita klaim tersebut kita telah uji juga Bapak Ibu. Jadi kita ada namanya tes scrap resisten. Itu tesnya itu catnya itu di draw down di panel leneta, di kertas leneta lalu disikat Bapak Ibu. Disikat selama 200 kali. Nah, 200 kali itu kita akan melihat nih daya kapur atau daya habisnya dari produk-produk tersebut. Nah, dari tiga ini, Finatex itu lebih paling putih untuk warnanya, kemudian untuk scrap resistennya juga paling bagus. Itu kalau secara rating itu nomor 1. Kalau ditimbang secara weight loss atau kehilangan berat selama proses scrap itu,
itu cuma 1,37 mg per sentimeter persegi. Jadi artinya produk kita itu lebih tahan terhadap daya kapurnya kayak gitu. Jadi Vinatech ini kalau dibandingin dengan kompetitor lain sudah sangat bagus ya Bapak Ibu ya. Artinya untuk tingkat pengapuran untuk Vinatech ini sudah sangat diminimalisir banget ya dibandingin dengan kompetitor yang setara dengannya kayak gitu. Nah, ini adalah perbandingan produk cat interior Pacific Paint ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk series Brilliance Bapak Ibu bisa menawarkan Bright and Tint dan Color Bright ya. Memang ini secara kemasan didesain secara milenial dan cukup elegan ya. Lalu kemudian ada Metrolec Acrylic Emulsion, ini adalah cat legendaris kita. Jadi Bapak Ibu juga sudah terbiasa mungkin yang menjual dengan ini. Kemudian yang paling ekonomis ada Vinatex ya. Vinatex ini di kelasnya yang paling bawah ataupun paling murah dibandingin dengan tiga yang sebelah kanannya ini Bapak Ibu. Kemudian untuk produk-produk Brilliance dan kalau Metrolite itu sudah tersertifikasi Green Label Singapura, artinya sudah aman ya. Jadi Bapak Ibu bisa capture di sini untuk spesifikasinya ataupun kecocokan dari customer nanti yang Bapak Ibu tawarkan seperti apa gitu. Kemudian untuk ratingnya, untuk ratings dari assurance atau jaminan keunggulan itu sudah di breakdown sama tim marketing kami. Artinya Metrolite Color Bright itu seperti apa, Brilliance Bright and Clean itu seperti apa, Metrolite Acrylic Emulsion itu seperti apa, lalu ada Vinatech seperti apa. Itu adalah gradingnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu masih bingung nih, kayak daya tutupnya seperti apa, kita mau jualnya seperti apa gitu. Tadi kan juga ada anti nodanya kan, sudah dites juga. Itu juga bisa ditawarkan untuk yang color bright and clean ini seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya adalah produk Betterite Easy Clean Odorless. Sebenarnya ini tidak dijual untuk retail ya Bapak Ibu ya. Ini dijual untuk project. Tapi untuk sebagai pengetahuan aja, memang ini salah satu produk kita yang low odorless, tidak berbau sama sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ini saat ini penjualannya hanya untuk project. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada custom, dipersilakan juga kita masih bisa buatkan dari pabrik. Artinya kalau misalkan sewaktu-waktu memang kebutuhan customer untuk rumah sakit ataupun apa yang memang butuh cat yang sama sekali tidak berbau dan low odorless, ya ini salah satu solusinya adalah Metrolite Easy Clean Odorless ini. Nah, ini adalah spesifikasinya untuk Metrolite Easy Clean Odorless ya. Ada kemasan 2,5 liter sama 18 liter nantinya. Berikutnya untuk kompetitornya itu hampir mirip sih dengan Metrolite Brilliance Bright and Clean. Ada Nippon Spotless maupun Dulux Easy Clean, lalu ada Propans Decor Lotus. Cuman bedanya sama Brilliance Bright and Clean, produk untuk Easy Clean Odorless ini tampilannya adalah matte ya. Jadi memang lebih doff, lebih matte. Itu Bapak Ibu. Oke, saya akan masuk ke produk water base eksterior Bapak Ibu. Jadi di mana outline yang kita seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan membahas produk interior, eksterior dan solvent base. Nah, sekarang kita akan masuk ke produk water base eksterior paint. Nah, sama seperti interior ya Bapak Ibu ya, sebelum melakukan pengecatan eksterior dipastikan sistem pengecatan dinding eksterior itu sudah mempunyai persiapan permukaan yang proper atau yang baik. Jadi artinya untuk menghindari failure coating maupun kesalahan-kesalahan setelah post aplikasi itu direkomendasikan juga memakai sealer 2-in-1 untuk daya atau untuk hasil akhir yang sangat baik nantinya begitu. Oke, yang pertama itu ada produk Metrolite Weather Seal. Metrolite Weather Seal ini yang seperti kita tahu adalah diformulasikan dari resin 100% acrylic emulsion atau pure acrylic yang mempunyai fungsi ketahanan cuaca yang ekstrim ya, lalu tahan terhadap debu maupun kotoran, kemudian warnanya juga tahan lama gitu Bapak Ibu. Nah, untuk spesifikasinya bisa dilihat Bapak Ibu di layar monitor dan Bapak Ibu bisa capture nantinya untuk spesifikasi tersebut ya. Kemudian untuk kompetitor Metrolite Weather Seal ya, produk positioning itu ada Jotun Anti Fade
Lalu ada Nippon Paint Waterborne juga. Ini sudah kita bandingkan secara ukuran maupun kemasan. Bapak Ibu bisa melihat di sini. Ya, produk ini dibuat untuk menggantikan produk-produk dari kompetitor tersebut jika customer sebelumnya memakai produk dari kompetitor ini. Oke, kemudian ini adalah tes Deer Pickup. Nah, tes Deer Pickup itu adalah pengujian untuk mengetahui seberapa mudah permukaan coating atau cat menangkap dan menahan kotoran seperti debu, tanah, jelaga, ataupun partikel lain selama pemakaian. Gimana tesnya, Pak? Nah, untuk tesnya sendiri ini kita draw down 150 mikron di film, lalu itu kita diamkan 1 hari, lalu kita kuas dengan larutan pengotor, larutan pigment oxide red. Nah, setelah itu, setelah 10 menit, nanti kita bersihkan. Kita diamkan 10 menit dulu, terus kita keep 1 jam untuk larutannya tersebut yang sudah kita kuas di dalam plat ini masing-masing ini. Lalu setelah 1 jam kita akan bersihkan dengan air. Kita lihat nih, mana sih yang paling bersih, mana sih yang paling mudah dibersihkan dari ketiga cat ini. Nah, kalau dilihat di sini produk kita cukup baik ya, Metrolite Pacific, Metrolite Weather Seal ini. Jadi untuk Deer Pickup testnya itu dia tidak terlalu cepat kotor, artinya kemudahan untuk dibersihkannya lebih bagus dibandingkan dengan 2 kompetitor sebelumnya. Tadi begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian saya lanjut ke produk yang di bawahnya, series Brilliance juga, yaitu Weatherite Weather Bright. Nah, Weather Bright ini mempunyai fungsi tahan cuaca, bebas debu dan kotoran juga, anti jamur dan anti lumut. Gitu Bapak Ibu. Kemudian lanjut ke spesifikasi dari Weather Bright. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini ya. Bisa juga nanti di-download di TDS di Pacific Paint untuk Weather Bright ini. Ya, kemudian untuk kartu warna Metrolite Brilliant Series bisa dilihat Bapak Ibu, di sini sudah ada juga untuk Weather Bright. Lalu untuk spesifikasi kompetitor, produk positioning itu ada Finilex eksterior maupun Catillac eksterior yang memang comparable atau setara dari sisi benchmarknya. Bapak Ibu bisa melihat dari sisi harga, daya sebar maupun kemasannya ya di sini untuk produk Metrolite Bright and Clean sendiri. Kemudian untuk bright and clean kita ada tes brightness dan white index, artinya membandingkan tingkat whiteness atau putihnya produk kita terhadap produk-produk kompetitor. Nah, di sini bisa dilihat untuk kompetitornya ada Finilex dan Catillac eksterior. Untuk tingkat putihnya di produk Metrolite Bright and Clean itu 82,55%. Artinya whiteness index-nya kita itu cukup tinggi ya untuk produk dibandingkan dengan 2 kompetitor. Artinya ketahanan warnanya harusnya juga lebih bagus ya Bapak Ibu ya. Dengan warna yang putih yang bagus juga, lalu memiliki tingkat kecerahan dan tingkat keputihan terhadap aplikasi hasil akhir aplikasi nantinya kayak gitu. Oke. Kemudian saya lanjut ke Metrolite waterproofing. Ya, ini seperti yang sudah saya jelaskan, Bapak Ibu juga sudah tahu untuk Metrolite waterproofing ini ada fungsi anti bocor maupun menutup retak rambut. Lalu ada daerah cutnya juga sangat baik ya untuk Metrolite waterproofing ini. Untuk spesifikasi dari Metrolite waterproofing bisa dilihat Bapak Ibu untuk spesifikasinya itu memakai acrylic emulsion resin. Jadi Bapak Ibu bisa capture untuk spesifikasinya, kalau perlu bisa download untuk TDS-nya nantinya gitu. Oke, ini adalah Metrolite waterproofing kartu warnanya. Jadi terdapat berbagai warna pilihan di kartu warnanya selain dari tinting ya. Bapak Ibu bisa melihat atau merekomendasikan warna-warna tersebut ke customer Bapak Ibu nantinya begitu. Kemudian saya lanjut ke kompetitor atau produk positioning dari Metrolite waterproofing. Itu ada Avian No Drop, kemudian ada Aquaproof, di mana dari sisi daya sebar, kemasan maupun rekomendasi warna, Bapak Ibu bisa melihatnya di monitor samping saya. Oke, kemudian ini ada tes item ya tambahan untuk Bapak Ibu sebagai pengetahuan aja. Ini adalah water resistant, pengujian untuk menilai kemampuan lapisan cat coating terhadap kontak dengan air tanpa mengalami kerusakan atau perubahan sifat.
Nah, ini kita aplikasinya memakai GRC board, lalu kita aplikasikan dengan roll, kita keep selama 7 hari, lalu kita celup. Ya, lalu kita celup dengan air selama 1 bulan, Bapak Ibu. Nah, terus kita lihat nih perubahan apa sih yang terjadi. Nah, selama ini kita bandingkan ketiga-tiganya sih produk kita setara ataupun comparable dengan kompetitor yang ada ya Bapak Ibu. Artinya setelah dicelup air 1 bulan, itu tidak ada pengapuran atau chalky, tidak ada chalky ya. Lalu juga tidak ada blister ya, artinya produk waterproofing kita itu sebenarnya sudah mampu sebagai penahan kedap terhadap air sesuai dengan fungsinya seperti itu Bapak Ibu. Oke, next-nya adalah Metrolet Elastomeric ya Bapak Ibu, bisa dilihat di sini keunggulannya fleksibel dan elastis, kemudian daya tutupnya juga bagus, tahan cuaca dan sinar UV. Kemudian untuk spesifikasinya Bapak Ibu bisa melihat ini bisa di-download juga, tampilan akhirnya adalah lausin, resin atau binder yang digunakan adalah acrylic emulsion ya Bapak Ibu, elastomeric. Ini memang sebenarnya khusus untuk project juga, cuman Bapak Ibu kalau memang ada kebutuhan nantinya bisa di custom atau disesuaikan dengan masing-masing area gitu. Nah, untuk kompetitor Metrolet Elastomeric di sini ada Decor Flex dari Propan, kemudian ada Jotun Jota Seal Flex, kemudian ada Weatherseal Power Flex. Ini bisa digantikan dengan produk kita yaitu Metrolet Elastomeric kayak gitu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada tes crack grinding. Artinya tes ini adalah tes yang digunakan untuk menilai kemampuan cat atau coating menutupi dan menilai retakan pada substrat yang pecah tanpa terbuka kembali. Jadi aplikasinya kita skim code dulu Bapak Ibu sampai dengan crack panel tersebut, lalu kita aplikasikan dengan produk elastomeric. Nah, kita bisa dilihat sih Bapak Ibu ya di sini mana yang memang memiliki penutupan retak rambut yang baik. Jadi kita bisa melihat produk kita Metrolet Elastomeric di sini untuk menutupi retak rambutnya cukup baik ya dibandingkan dengan kompetitor ya. Jadi artinya fungsi dari elastomeric kita itu memang benar-benar ada di sini jadinya. Jadi memang fungsinya memang untuk menutup retak rambut itu sangat baik. Jadi sangat direkomendasikan untuk menutupi retak-retak tembok yang ada pada dinding eksterior nantinya kayak gitu Bapak Ibu. Oke, ini adalah summary produk dari cat eksterior Pacific Paint ya. Untuk eksteriornya itu ada Weatherred Weatherseal, seri Brilliant ada Weather Bright, lalu untuk waterproofing ada Metrolet Waterproofing, Elastomeric ada Metrolet Elastomeric. Dan secara overall memang kita baru 2 yang tersertifikasi Green Label, sisanya masih dalam tahap proses ya. Itu ada Metrolet Brilliant Bright and Clean dan Metrolet Elastomeric seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian ini adalah gradingnya sudah summarizing, sudah disimpulkan oleh tim marketing kami. Jadi untuk jaminan tahan cuaca, jaminan terhadap air sudah ada gradingnya masing-masing. Bapak Ibu bisa capture aja di sini sesuai dengan kebutuhan customer nantinya kayak gitu. Oke ya. Oke, berikutnya saya akan lanjut ke solvent base ya. Solvent based product. Nah, ini ada produk Epodur Bapak Ibu. Nah, produk Epodur ini adalah salah satu cat serbaguna ya yang difungsikan biasanya untuk cat-cat lantai maupun cat yang memang industrial yang digunakan untuk cat-cat tangki seperti itu sih Bapak Ibu. Oke, definisi dari produk Epodur sendiri adalah cat 3 komponen serbaguna berdasarkan resin epoksi yang diformulasikan khusus sehingga memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap bensin, oli, solar, dan bahan kimia ringan lainnya. Jadi Epodur 800 ini memang ada 3 set. Satu set itu ada berisi 3 kaleng ya. Yang pertama itu adalah komponen A yang berisi catnya. Yang kedua adalah komponen B itu adalah berisi dengan hardenernya. Rasionya juga harus sesuai ya Bapak Ibu ya. Kemudian itu ada thinnernya juga. Thinnernya itu disesuaikan dengan pemakaian. Pemakaiannya kuas berarti thinnernya juga harus disesuaikan. Pemakaian RAL berarti thinnernya juga harus disesuaikan dengan hasil aplikasi supaya tidak terlalu encer ataupun tidak terlalu kental nantinya gitu.
Oke, untuk spesifikasinya ini adalah seperti yang ada di layar ya Bapak Ibu ya. Rasionya sendiri adalah 2,5:1 untuk hardenernya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit, nanti produknya nggak kering-kering Bapak Ibu hardenernya. Artinya produk itu cure-nya lama. Tapi kalau terlalu banyak, nanti curing-nya terlalu cepat reaksinya. Jadi ya memang harus disesuaikan 2,5:1. Nah, untuk pengencerannya itu 0,5 thinnernya dari 2,5 itu. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing aplikasi kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini keunggulannya adalah tahan terhadap bahan kimia ringan, tahan terhadap gesekan, daya sebarnya lebih luas, mudah diaplikasikan, hasil akhirnya lebih gloss, warnanya awet dan tahan lama. Ini salah satu produk Epodur kita ya, salah satu assurance atau keunggulan maupun jaminan dari produk kita ini. Oke, lalu kemudian adalah performanya secara grading sudah disimpulkan oleh tim marketing, di mana tingkat glossnya sangat bagus, ketahanan terhadap gesekan juga bagus. Yang lainnya seperti yang terlihat di monitor itu Bapak Ibu bisa melihat ataupun capture sendiri nantinya gitu. Nah, kemudian ini adalah panel gantung Epodur 800 ya. Ini ada kartu warna di sini, jadi bisa rekomendasinya, data produknya juga sudah ada. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, kalau memang di Bapak Ibu toko belum ada, bisa dikomunikasikan dengan tim terkait maupun marketing kami nantinya gitu. Kemudian untuk kartu warna Epodur ya, ini list warnanya. Ada beberapa warna di sini ya, berdasarkan existing yang ada. Jadi memang ini dibuat berdasarkan demand ataupun warna yang memang sering keluar jadinya begitu Bapak Ibu untuk list warna ini. Nah, ini tahapan aplikasi Epodur 800. Pastikan permukaan dalam yang dicat dalam kondisi benar-benar kering, bersih dan halus. Lalu bebas debu, minyak, oli serta kotoran lainnya. Lalu untuk pengecatan ulang atau repainting, pastikan lapisan cat lama itu benar-benar bersih sebelum mengaplikasikan cat baru gitu ya. Kemudian campurkan base dan hardener dengan perbandingan 2,5:1 Bapak Ibu ya. Jangan lupa ya, 2,5:1. Lalu penggunaan thinner ini bersifat kondisional atau opsional, disesuaikan dengan metode aplikasi yang digunakan gitu. Kemudian aplikasikan Epodur 800 sebanyak minimal 2 lapis dengan menggunakan kuas, roll ataupun spray untuk hasil akhir yang maksimal. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah penggunaan atau pengaplikasian Epodur sangat cocok diaplikasikan untuk area-area pabrik, permukaan kayu, tangki air ya, permukaan besi, area laboratorium maupun area lantai dan dinding beton. Jadi memang sudah banyak proyek yang memakai Epodur dipakai untuk produk atau area-area yang seperti di monitor ini Bapak Ibu gitu. Nah, ini target market dari Epodur 800 sendiri adalah retail, yaitu tukang, pemilik rumah, toko tradisional, bisa masuk juga ke industrial, manufaktur, pabrik, ya, farmasi, F&B, bengkel, ya. Kemudian B2B bisa masuk ke kontraktor, distributor maupun developer proyek. Lalu aplikator bisa masuk ke arsitek juga, furnitur maupun aplikator profesional atau kontraktor activation nantinya gitu. Ini adalah merupakan kompetitor utama dari Epodur 800 ya Bapak Ibu ya. Jadi ada Nippon Epoxy Guard dan lain-lainnya lah. Bapak Ibu bisa melihat lah secara overall dari ukuran kemasan, dari sebar, waktu kering maupun pilihan warna yang ada. Jadi memang kita produk-produk kompetitor ini bisa digantikan dengan produk Epodur kita nantinya gitu. Kemudian FAQ terkait Epodur 800 kita bisa melihat yang pertama apakah Epodur 800 tahan terhadap bahan kimia ya? Ya, jawabannya. Epodur 800 tahan terhadap bahan kimia ringan seperti bensin, oli, solar, NaOH 0,1 ya, H2SO4 0,1 ya, air pH rendah, pH 2 sampai 3 itu bisa tahan Bapak Ibu. Kemudian berapa lama ketahanan Epodur 800? Epodur 800 memiliki perlindungan hingga 3,5 tahun. 3 sampai 5 tahun, tergantung cara aplikasi dan tingkat lintas traffic pada permukaan yang dilapisi ya. Yang ketiga, apakah Epodur 800 dapat diaplikasikan di eksterior? Jawabannya adalah tidak direkomendasikan.
karena di eksterior itu produk epodo tidak cenderung tahan terhadap UV atau ultraviolet. Kemudian, apakah epodo 800 dapat diaplikasikan pada permukaan keramik? Jawabannya adalah epodo 800 dapat diaplikasikan langsung pada keramik dengan catatan permukaan keramik tidak rusak atau berlumut. Untuk hasil maksimal dapat menggunakan epodo metal grade dulu ya Bapak Ibu. Kemudian apakah dengan melapisi epodo 800 warna clear sebagai clear coat dapat menambah perlindungan? Jawabannya adalah ya, penggunaan clear coat sebagai top coat akhir itu dapat meningkatkan ketahanan terhadap gesekan, memberikan lapisan ekstra, dan juga membantu mempertahankan tampilan warna lapisan dasar yang sangat baik nantinya gitu Bapak Ibu. Oke, untuk epodo 800 seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya akan lanjut ke problem solving. Ini mungkin sekilas aja Bapak Ibu. Nah, saya akan bahas satu-satu ya. Nah, sekilas saja ini terkait dengan produk yang berbau busuk ya Bapak Ibu, produk yang berbau dan menggumpal. Ini kita sudah melakukan analisa di pabrik dan kita sudah mendapatkan root cause-nya. Sekiranya mungkin kalau misalkan nanti ketemu Bapak Ibu bisa menginfokan lewat aplikasi siar, tapi seharusnya untuk batch-batch baru itu sudah nggak ada, dan batch-batch lama mungkin yang yang terimpact itu mungkin juga nggak banyak ya, hanya 1-2 galon. Ini sudah kita analisa dan kita sudah perbaiki untuk root cause-nya. Kemudian Nextnya ini ada epodur, catnya itu membeku khususnya untuk warna epodur Canary Yellow. Ini juga kita sudah analisa, kita sudah perbaiki dengan mengganti materialnya yang tidak mengandung amin. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, untuk produk epodur Canary Yellow itu seharusnya untuk batch-batch yang keluaran terbaru ini sudah tidak ada isu untuk gelling lagi kayak gitu. Nah, kemudian ini ada kemarin-kemarin masuk ke CCR itu terkait masalah warna ya. Nah, masalah warna yang ditinting ini kita juga sudah perbaiki, kita bekerja sama dengan lab R&D, artinya formula-formula yang melenceng kita sudah perbaiki. Kemarin sempat ada isu juga untuk water break juga, warnanya ternyata jauh, kita sudah perbaiki corrective action-nya. Jadi seharusnya dengan update-nya dari technical tinting atau Pak Jessica yang ke seluruh mesin toko, formula sudah update, artinya warna-warna sudah terbarui dengan sistem yang ada dan warnanya akan sesuai dengan Van Dijk ataupun kartu warna nantinya kayak gitu. Nah, terus kemudian ini penggunaan alkali wall sealer kita terhadap warna-warna tua itu ngebayang. Ini juga kita sudah develop ya nantinya. Kita akan menambahkan sealer grey kemungkinan dari R&D untuk warna-warna tua nantinya ya. Terus kemudian ini catnya juga catnya pada saat diseker pada bocor kemasannya. Ini juga kita sudah komunikasikan dengan supplier dari kemasan bahwa mereka akan mengimprove kemasan antara tutup lid sama body itu supaya fit ya. Jadi tidak ada gap nantinya saat diseker, jadi tidak bocor nantinya supaya lebih rapat lagi gitu. Oke. Nah, untuk nextnya ini ada Complain Weather Seal Super White, warnanya memudar. Nah, ini ternyata setelah dicek, ini adalah adanya jalur air ya, jalur air yang memang tidak bisa dihindari, terus-menerus datang. Jadi memang itu sudah 3-4 tahun terjadi ya, seperti itu terus. Jadi memang bukan karena kesalahan dari produk kita. Kemudian ini juga meteran elastomeric setelah diaplikasikan tidak menutup. Ternyata setelah kita cek temboknya terlalu lembab Bapak Ibu. Jadi memang pada saat diaplikasi itu kelihatan ngebayang terus gitu jadinya. Tuh. Oke, untuk nextnya ini warnanya beda. Setelah kita cek ternyata perbedaan warna ini datangnya adalah dari kompetitor sebelumnya. Jadi dia memakai kompetitor sebelumnya dan akhirnya beli baru nih dengan cat Pacific dengan warna yang mirip. Saat diaplikasikan ternyata warnanya sedikit berbeda. Nah, itu juga sebenarnya bukan kesalahan dari produknya Pacific, Bapak Ibu. Jadi memang perbedaan kompetitor sama produk Pacific itu warna pasti kan ada. Jadi Bapak Ibu disarankan kalau misalkan beli kayak gitu, customernya komplain, ya harus diblok semuanya sih Bapak Ibu. Itu karena memang kartu warna itu merepresentasikan tidak 100% merepresentasikan hasil. Kalau standar industri nanti warnanya akan sedikit mirip, tidak seperti langsung
tidak diaplikasikan, tidak langsung mirip, misalkan pergantian kompetitor sebelumnya warnanya krem, terus beli Pacific krem, kremnya kompetitor sama Pacific itu pasti akan beda nantinya gitu, dan itu tidak bisa dikomplainkan seharusnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ini warna untuk waterproofing transparan kita memang sedikit opak Bapak Ibu, yang memang nggak clear banget. Jadi sebagai informasi aja Bapak Ibu bahwa metode waterproofing kalau misalkan beli itu untuk warna transparan itu warnanya akan sedikit opak karena boiler dan segala macam yang memberikan warna sedikit putih pecah gitu ya Bapak Ibu ya. Bukan memang clear, bukan clear coat banget gitu enggak. Jadi memang sedikit ada opak-opaknya gitu Bapak Ibu untuk transparan kita. Oke. Kemudian ini juga ada weather seal, komplainnya warnanya memudar. Nah setelah kita cek memang dari persiapan permukaannya juga nggak bagus ya. Lalu memang untuk jalur airnya ini terlalu banyak Bapak Ibu. Sangat disarankan sebenarnya untuk area-area yang memiliki jalur air ataupun banyak retakan rambut yang bisa menyerap air itu harus diberikan waterproofing atau elastomeric dulu Bapak Ibu. Jadi supaya dia menutupin retak rambut dulu. Jangan langsung di weather seal. Kalau misalkan di weather seal, kemungkinan retak rambutnya nggak terselesaikan. Yang ada nanti retak rambut itu akan menyerap air lagi nantinya, yang akan timbul ke masalah-masalah baru kayak gitu Bapak Ibu. Ya, itu apa yang sudah saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Materinya cukup dari saya, kalau misalkan ada pertanyaan dipersilakan Bapak Ibu. Pak Angga mau nanya Pak. Iya Pak, dengan siapa ini Pak? Dengan Rosi dari GGI Tegal. Iya Pak. Ya, mau nanya untuk yang produk Brilliant Brick and Clean, itu kan misalkan ada node ya, coret anak, Iya Pak. coret-coret tembok nih. Nah itu maksimal bisa dibersihnya itu berapa jam Pak dari dicoret-coret itu? Sampai benar-benar cure Pak. Jadi kering sama cure itu beda. Jadi kalau misalkan kering 1-2 jam pun itu dianggap kering. Tapi kalau cure itu, cat itu benar-benar dia mengeluarkan performa terbaiknya. Biasanya itu terjadi setelah 3-7 hari, Pak. Nah, kalau misalkan 7 hari itu dianggapnya sudah cure ya. Jadi uap-uapnya maupun evaporate dari sistem pelapisan kita itu udah keangkat semua. Artinya film itu sudah memberikan lapisan yang terbaik di catnya itu sendiri. Itu sih, Pak. Maksudnya gini Nah, Pak Angga, mohon maaf Pak Angga, maksudnya gini, maksud dari Mas Rosiki mungkin ya, apabila cat itu udah diaplikasikan, terus kan kena coretan anak tuh Pak, ya kan, mungkin 4 jam atau 5 jam, itu ada batas waktu nggak sih Pak, kalau coretan itu bisa dibersihkan maksimal berapa jam? Karena, case-nya kita pernah, setelah 2 hari bekas coretan itu kita bersihkan nggak bisa hilang Pak. Mungkin gitu ya Mas Rosiki ya? iya betul Bu. Ya, saya nangkep sih. Makanya pada saat pengetesan juga kita memastikan curingnya itu 7 hari, Bapak Ibu. Jadi nggak langsung diaplikasikan langsung. Jadi misalkan 1 jam langsung dicoret kayak gitu untuk dihapus coretannya itu enggak. Karena memang kita memastikan benar-benar cat itu benar-benar cure. Nah, kalau bisa dibilang berapa jamnya dengan kondisi cuaca yang ekstrim, misalkan panas, itu sepengalaman saya dan berdasarkan hasil pengetesan itu memang nggak bisa diprediksi Bapak Ibu. Jadi memang dipastikan itu memang benar-benar cure setelah 7 hari sih Bapak Ibu. Jadi memang performa catnya itu akan keluar begitu. Itu berdasarkan tes stain resisten yang kita peroleh tadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang saya sih nggak bisa memastikan dengan kondisi cuaca panas nih misalkan nih, artinya kan lebih cepat kering mungkin ya. Bisa misalkan 1 hari atau berapa itu tidak memastikan produk tersebut sebenarnya cure. Jadi memang benar-benar cure itu setelah produk-produk itu biasanya 7 hari sih Bapak Ibu gitu. Jadi dia akan menampilkan performa terbaiknya seperti itu.
Gimana Pak? Ya, itu Pak, maksudnya itu dari nodanya, misalkan itu kan dari chatnya itu 7 hari ya, yang curing itu Iya Pak. udah diaplikasikan 7 hari. Nah, dari nodanya sendiri, misalkan entah itu kena kecap itu bisa dihapusnya itu maksimal berapa jam? Misalkan anak-anak kan main, kita nggak tahu nih mainnya Oh tuh iya iya dari iya. kapan kayak gitu. Itu Iya Pak. betul betul. Kalau saat ini sih kita berdasarkan pengetesan 15 menit sih Pak, langsung Pak. Nggak lama lah setelah kita berdasarkan simulasi itu 15 menit. Kalau direkomendasikan sebenarnya langsung sih Pak. Jadi ketika ada noda nih langsung dibersihkan itu lebih baik. Tapi secara pengetesan yang kita sudah pernah lakukan itu kita keep 15 menit Pak. Jadi 15 menit itu masih oke. Nah, kita nggak tahu sih sebenarnya sampai berapa lama, apakah dia seminggu baru digosok, itu akan hilang atau enggak, kita belum tes sejauh itu sih Pak. Mungkin itu kita akan rekomendasikan ke lab juga deh. Kalau saat ini memang pengetesan kita 15 menit itu kita hapus nodanya gitu kita bisa hilang. Bahkan lebih bagus ketika ada noda kita langsung gosok itu bisanya langsung hilang cepat. Tapi kalau misalkan stay-nya itu nodanya itu bertahan beberapa hari ataupun beberapa kita belum bisa memastikan itu sih Pak. Tapi alangkah baiknya memang lebih cepat lebih baik kayak gitu sih Pak. Oke, makasih Pak Angga. Iya Ya, Pak. Jeplin Pak, saya tambahin Pak. Pak, saya pernah ngetes itu Pak, break and clean. Jadi kalau misalkan coretannya itu udah lebih dari 5-6 jam Pak, bahkan 1 hari, itu coretannya Iya. nggak hilang Pak sebenarnya. Saya juga udah ngetes sendiri Pak. Kecuali mungkin 10-15 menit Oke. dicoret terus dihapus mungkin Pak. Tapi kalau udah seharian gitu, itu nggak hilang Pak. Setelah 1 hari problemnya berarti nggak hilang ya Pak? Ya, tadi Ya, kan Bapak artinya bilang cure-nya artinya itu kurang Bapak lebih 7 hari. menghapus nodanya itu setelah 1 hari ya. Jadi nggak hilang ya di situ ya. Iya, betul Pak. Itu juga pernah saya lihat sih Pak. Kalau boleh tahu itu sudah curing kah Pak? Panelnya udah lama ataupun temboknya sudah lama kah? Atau memang baru di aplikasi juga? Informasi dari customer sih waktu itu dia setelah pembelian cat terus dipakai itu setelah 2 mingguan tuh baru dia komplain ternyata tuh nggak bisa kehapus Pak Jeplin gitu Pak. Oke oke. Nah kalau misalkan ada case kayak gitu Pak, boleh Pak di input ke CCR kita Pak. Jadi biar evaluasi juga dari tim kita nanti. Jadi artinya kan selama ini kita ngetesnya 15 menit atau enggak langsung catnya hilang. Tapi mungkin mungkin ada masalah di customer setelah satu hari itu ternyata susah nih hilangnya nih. Nanti kita akan bantu tes juga selama 1 hari gitu. Kalau memang misalkan selama 1 hari atau beberapa hari memang nggak hilang, mungkin nanti akan ada peningkatan di materialnya entah apa. Nanti coba kita verifikasi sih Pak. Nggak apa-apa sih, saya senang aja sih kalau misalkan ada case kayak gitu dilaporkan ke CCR. Jadi nanti sebagai dasar analisa kita sih Pak. Tapi selama ini yang saya tahu sih, yang direkomendasikan dari tim R&D kita itu memang langsung, kalau nggak 15 menit lah. Itu sesuai dengan pengetesan kita sih, begitu sih Pak. Nggak apa-apa sih Pak, kalau mau nanti kalau ada case kayak gitu diinfokan aja dan dimasukkan ke CCR aja Pak sebagai bahan evaluasi kita gitu. Siap, siap. Makasih Pak. Ya Pak. Apakah ada lagi? Pak Angga, saya sekalian Pak nanya di luar materi ini boleh ya Pak? Dikit ya Pak. Boleh diulang Pak? Saya nanya sedikit Pak di luar materi yang kita bahas hari ini boleh ya Pak? Kebetulan saya baru ngalamin kemarin Pak. Apa Metro Top? Pak, suara saya jelas nggak Pak? Ya boleh Pak, boleh diulang. Nah, sekalian Pak, ini sebenarnya di luar materi yang kita bahas hari ini Pak.
terkait fan remover Pak, lebih ke solvent sih. Jadi fan remover itu kemarin ada yang kemasan 1 kilo, kalau dibuka itu meleduk terus Pak. Itu minta dibantu solusinya ya Pak. SPG saya kemarin tuh ada kendala tuh sama customer. Begitu dibuka tutup botolnya itu meleduk Pak. Oh iya, iya. Oke. Tapi memang bahan dari pen remover itu adalah ada bahan yang namanya itu adalah wax Pak. Memang sifatnya itu dia ada gas di dalamnya. Jadi kalau memang makin lama dia makin ada gas atau letupan. Makanya mesti hati-hati sih. Memang itu sifat dari materialnya pen remover itu memang ada gas sih Pak. Jadi memang kalau dia penyimpanan suhunya itu terlalu panas, kadang yang kalah itu adalah kemasannya jadi menggelembung. Jadi memang benar-benar sebenarnya treatmentnya pada pen remover ini dia nggak boleh langsung kontak sinar matahari atau panas terlalu lama sih Pak. Jadi dia efeknya akan di dalamnya akan memuai si gas itu gitu. Jadi dia langsung ada letupan ataupun gas nanti di dalamnya gitu Pak. Iya Pak, Gimana cuman Pak? SPG iya, cuman SPG kadang-kadang kendalanya gini Pak. Saya arahin sih sebelum diserahin ke customer, saya bilang sama SPG, ya udah lu buka dulu aja itu tutupnya. Takutnya nanti begitu nyampe rumah dibuka meleduk kan jadi masalah, saya bilang gitu. Cuman kan terkadang kan takutnya nih Pak, begitu dikasih ke customer, dibuka di rumah mau dilakukan aplikasi, meleduk gitu doang Pak. Ledukannya lumayan kencang soalnya Pak, sampai ke atap katanya, sampai ke atas. Oh iya iya. Biasanya kalau kayak gitu sudah terlalu lama kena panas Pak. Sebenarnya kompetitor pun sama sih Pak, kayak gitu juga. Cuman memang mungkin ngakalinya kompetitor itu pakai bahannya lebih tebal mungkin ya kemasannya ya. Tapi selama ini sih kita kalau penyimpanannya itu nggak langsung kontak dengan sinar matahari ataupun panas terlalu lama, harusnya sih aman sih Pak. Cuman memang sih kita nggak menjamin kondisi di distributor maupun customer ya, karena memang suhu di luar kan beda-beda gitu ya. Jadi memang dia makin lama, makin terlalu lama di kondisi kena panas, memang dia akan meletup. Solusinya sih memang bukanya mesti hati-hati. Kalau enggak dibuka pelan-pelan dulu sih Pak, sampai dia anginnya dikeluarin dulu, istilahnya gasnya dikeluarin dulu waktu mulirnya itu Pak. Itu sih memang lebih amannya sih. Kita melakukan tes di kompetitor pun juga sama sebenarnya Pak. Dia juga ada letupan juga, tapi itu nggak sampai meledak, dia cuma gas aja di dalamnya gitu sih. Siap-siap. Makasih Pak. Ya Pak. Pak, kalau bukanya ditusukkan pakai paku tutupnya itu. Oke, ada lagi ya? Oke, kalau nggak ada saya lanjut post test ya. Masih ada Kak? Iya Pak, mau nanya Pak. Halo, Iya Pak, iya Bu. saya PC dari toko Sumber Logam Pak atas nama Irawati. Hmm. Mau nanya Pak, kan itu kan kita ada ukuran 3 liter, 3,5 liter, dan 18 liter. Itu kira-kira kalau dikilokan itu berapa kilo Pak? Produknya apa Bu? Ya Pak, Produknya apa? Metrolet Emulsion, Metrolet Brilliance Bright and Clean. Pokoknya yang kemasan 3 liter, 3,5 liter, dan 18 liter Pak. Itu kalau misalkan dikilokan berapa kilo Pak? Kalau Metrolit itu kan kemasannya adalah 3 liter. Nah, untuk spesifikasi SG-nya atau berat jenisnya itu Metrolit itu 1,5 Bu, 1,5. Artinya dalam 1 galon itu kemasannya berat dalam kilonya itu sekitar 4,5 sampai 4,8 kilo Bu. Biasanya range-nya itu adalah berat jenisnya itu 1,5 sampai 1,55 untuk berat jenisnya. Nah, cara menghitung kilonya itu Jadi adalah 1 liter liternya itu sama dikali dengan berat 1,5. jenisnya. Dikali Kalau untuk 1,5. Metrolit sendiri berat jenisnya itu 1,5 sampai 1,55. Kita ambil tengahnya 1,52. Artinya nanti berat dalam 1 galonnya itu
itu untuk kemasan 3 liter itu bisa 4,6 sampai 4,7 kilo, Bu. Nah, kalau series Brilliant itu spesifikasi misalkan kayak Color Bright and Clean ya. Bright and Clean itu 1,4. Kemasannya 3,5 liter ya. Nah, itu bisa 5 kilo sih, Bu. Sorry, itu bisa ya hampir 5 kilo. Masih beda Pak ya dengan yang emulsion. Emulsion kan 1,5. Yang series Brilliant 1,4 ya Pak. Iya, betul. Biasa 1,4 untuk series Brilliance, lebih rendah. Nanti 18 kali. Kenapa lebih rendah? Karena memang dia secara formulasi dia secara resin dia akan lebih banyak, Bu. Padatannya akan lebih sedikit, makanya dia lebih rendah. Ya Pak. Makasih Pak. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut post test ya. Oke, kita lanjut post test ya. Mungkin dari saya cukup sekian ya Bapak Ibu ya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Setelah ini mari kita lanjutkan post test yang akan dilaksanakan oleh tim BMI nantinya.